Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak bapak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bapak, pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembelajaran daring kita untuk pelajaran agama Islam di kelas 5. Materi kita hari ini anak bapak, silakan buka buku agama Islamnya, yaitu pada bab 2 tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dalam pembelajaran kali ini anak bapak akan memberikan sedikit penjelasan kepada kita semua. Tapi bapak berharap tentunya nanti anak bapak harus membaca materi ini yang berada di halaman 15 tentang A al-Mumit, kemudian dilanjutkan dengan B al-Hayyu, dan juga dilanjutkan dengan Asmaul Husna al-Qayyum, dan dilanjutkan dengan al-Ahad, yaitu bagian D-nya. Baik anak-anak bapak, sedikit bapak akan menjelaskan tentang apa itu Al-Mumit. Al-Mumit itu adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Al-Mumit artinya adalah maha mematikan. Pada dasarnya bahwa manusia, makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, Allah jugalah yang menentukan kapan maut atau kematiannya. Maka kata Allah, kalau kita lihat di dalam surah Qaf ayat 43, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Anak bapak, maka pada dasarnya kita siogianya untuk menunjukkan kesiapan kita menghadapi kematian yang suatu saat pasti akan datang menjemput kita, Maka dari itu mari kita siogianya mempersiapkan diri kita melalui amal-amal kebaikan dan ibadah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian kata Allah, mau kemana pun kita berlari, kematian itu pasti akan mendatangi kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ila akhir ayat, artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun sekalipun kamu berada di tempat atau di dalam benteng yang sangat tinggi dan lagi kokoh. Maka mari anak bapak, sekali lagi bapak mengajak kita semua persiapkan diri kita. Yang kedua Al-Hayyu, yaitu yang maha menghidupkan. Anak bapak, ternyata Allah yang mematikan dan Allah juga yang maha menghidupkan. Bagi Allah, menghidupkan sesuatu itu sesuatu yang pasti, tinggal dalam kalimat Allah dalam Al-Quran, kun fayakun, jadi maka terjadilah ia. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi segala ciptaannya, dan Allah meliputi kekuasaannya, meliputi segala apa yang ada di jagat raya ini. Maka pada dasarnya kita ketahui bahwa Allah itu maha berdiri sendiri dalam melakukan semua aktivitas terhadap makhluknya. Walaupun pada dasarnya kita melihat ada para malaika yang Allah tugaskan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk itu anak-anak bapak, bahwasanya
Allah maha berdiri sendiri maknanya ada dua. Yang pertama, dia yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan seluruh makhluk, sehingga dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Idza arada syai'an, ya, kalau dia menghendaki sesuatu, maka dia akan melakukannya. Yang kedua, dialah yang selalu mengatur makhluknya. Jadi seluruh yang ada di alam adalah Allah yang mengatur segalanya. Kemudian yang terakhir, penjelasan singkat kita adalah tentang Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Anak Bapak, mungkin ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu Esa banyak kita temui di dalam Al-Quran. Salah satu yang paling familiar, yang paling mudah kita hafal adalah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allah tempat kita untuk menyembah atau meminta segala sesuatu. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi anak-anak Bapak, ternyata Allah itu bersifat Esa dan tidak boleh kita mencari Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah dan yang pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Bapak, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat kita pahami, dan tugas kamu adalah membaca materi yang telah Bapak sampaikan tadi di halaman, kembali Bapak ulang, dari halaman 13 bab 2 sampai di halaman 22, yaitu materi tentang Al-Ahad, Allah Maha Esa. Demikian sebagai penjelasan. Sekali lagi Bapak ingatkan, silahkan anak Bapak baca materinya, dan sebagai tugas kita adalah menghafal salah satu ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah itu bersifat, pilih apakah Esa, Al-Ahad, apakah Al-Qayyum, apakah Al-Mumit, apakah Al-Hayyu. Bebas, pilih salah satunya. Tapi syaratnya harus ikut artinya. Sekali lagi, syaratnya adalah harus ikut artinya. Misalnya, kamu memilih Al-Ahad. Al-Ahad ada dua firman Allah di situ. Satu surah Al-Baqarah ayat 163, ada juga surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Pilih yang mana, silahkan anak Bapak pilih. Ini saja sebagai penjelasan dari Bapak. Semoga dapat dipahami, dan ingat, tugas tersebut harus anak Bapak videokan dan kirimkan kepada Bapak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, insya Allah menjadi siswa yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.